Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kesempatan ini adalah mengaji kitab Ibanatul Ahkam, syarahnya kitab Bulughul Maram, yaitu karangan Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Kemudian kitab Ibanatul Ahkam, syarahnya kitab Bulughul Maram, karangan yaitu Asy-Syaikh Abi Abdillah Abdus Salam Ar-Rus, pada yaitu juz 3, pada kitab syarah pada juz 3 yaitu bab walimah atau resepsi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Aufin asyara sufratin faqala ma hadha qala ya Rasulullah ini tazawwastu imra'atan ala wazri nawatin min dzabin qala fabarakallahu laka aulim walau bisyatin muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Hadis nomor 268 pada kitab syarah. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Abdurrahman bin Auf, yaitu melihat bekas kuning-kuning pada wajahnya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, apa ini hai Abdurrahman bin Auf? Kemudian ia menjawab, ya Rasulullah, yaitu Abdurrahman bin Auf menjawab, hai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah kepada seorang perempuan dengan mas kawin semas sak kembangi kurma, atau emas yang beratnya adalah sesuai dengan satu kembang kurma dari emas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakan, semoga Allah selalu memberkahi kepadamu, hai Abdurrahman bin Auf. Walimahlah hai Abdurrahman bin Auf, walau hanya satu kambing. Walimahlah hai Abdurrahman bin Auf, walau hanya satu kambing. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, dan hadis ini adalah hadisnya Imam Muslim. Kemudian di sini pada pemahaman hadis disebutkan fiqhul hadisi lama kana qad madu yustahabu i'lamu nikahi wa isya'atuhu kana al-ghalibu istima'un nasi indal ursi wa sunatu ikramul dhaifi. Jadi pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwasanya ketika melaksanakan nikah maka disunatkan untuk iklan atau memberitahu kepada saudara, famili, kerabat, semua orang Islam. Kita beritahu bahwasanya yang sudah menikah itu supaya memberitahu kepada saudara-saudara muslim yang lain, dan juga menggiar-giarkannya supaya tidak terjadi fitnah atau prasangka buruk dari orang lain. Kemudian pada umumnya adalah terjadi yaitu kumpulan manusia satu dengan manusia yang lain ketika walimah urus atau ketika akad nikah terjadi. Kemudian di situ kesunatannya adalah kita semua untuk bisa memuliakan tamu. Ada tamu dari saudara, dari famili, tetangga, dan seterusnya. Ketika ada acara nikah, resepsi, maka di situ kita kesunatan untuk memuliakan tamu-tamu kita. Fakana laiku bihada insya'ul walimati liqadirin ala dzalika. Maka di situ karena kita semua ini adalah kesunatan untuk memuliakan tamu,
Karena acara nikah adalah sebuah simbol kebahagiaan, cinta kasih, simbol kasih sayang, simbol cinta kasih. Di situ terjadi yaitu pertemuan, yaitu kesepakatan pertemuan cinta kasih antara yaitu seorang laki-laki dengan perempuan dengan akad nikah yang sah menurut agama dan sah menurut pemerintah. Maka di sini bagi kita semua yang berkuat, yang mampu, maka disunatkan untuk melaksanakan yaitu walimah, yaitu melaksanakan resepsi nikah. La siyama wa anau yaf'aluha yakunu adalil khudur jamaatin akbar. Maka dengan mengundang resepsi nikah, maka akan yaitu menjadikan jamaah atau orang banyak itu bisa hadir lebih besar. Di situ disajikan beberapa menu, disajikan beberapa acara, dan di situ terjadilah pertemuan bagian dari berbagai keluarga, sanak famili, tetangga dan seterusnya. Di situ apabila ada dilaksanakan resepsi nikah atau syukuran nikah, maka di situ saudara-saudara kita akan datang lebih banyak. Takunu abiyana wa ajla fi idaril farhati allati ya min madairi zawaji. Sebagian dari tanda-tanda terjadi pernikahan adalah diantaranya adalah kita semua bisa menampakkan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita, yaitu kebahagiaan yang jelas, kemudian kebahagiaan yang terang, kebahagiaan yang jelas kepada saudara-saudara kita dengan yaitu mengundang yaitu acara resepsi nikah. Maka di situ menunjukkan bahwasanya telah terjadi yaitu hubungan yang sah secara Islam, secara pemerintah, yaitu terjadi akad nikah yang sah menurut agama dan menurut pemerintah. Fikul hadis jaya zutikhadi sufrati lil arisi fi siyabi wa ada qaulu Malik wa ulama Madinah. Jadi menurut pendapat Imam Malik dan ulama-ulama Madinah, maka itu boleh mengambil yaitu make up yang sifatnya kuning-kuning untuk digunakan resepsi nikah dalam baju seorang yang telah melaksanakan akad nikah. Ini menurut Imam Malik dan menurut ulama Madinah. Akhdan min hadal hadis, dengan tujuan untuk mengambil dari pemahaman hadis ini, menurut Imam Malik dan Imam ulama Madinah, menurut Imam Malik ucapan atau pendapat Imam Malik dan ulama Madinah, maka boleh seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Wa mafhumul hadis la yaqbalullahu salata rajulin fi jasadi syai'un minal khaluqi fayufamu minhu jawaz dzalika fi saubi. Maka di dalam sebuah pemahaman hadis, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seorang laki-laki di dalam jasadnya itu terdapat sesuatu tidak ada terdapat sesuatu yang berupa yaitu berupa ciptaan tertentu atau produk tertentu. Maka di sini adalah dari pemahaman di sini adalah boleh memakai hal tersebut, kuning-kuning atau make up pada yang berupa kuning-kuning di dalam baju atau pada baju seseorang yang telah melakukan akad nikah. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa jamaatun la yajuzu wastadalu bin nahyi sabiti min andalika abi anaqis Abdurrahman wa adran hadhi kanas ala nahyi fi awal hijrati. Wa qalu yahtamilu ana sufrata ala tira Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat min jati mur'ati uli qatbi fakana dalaka ghairu maqsudin lahu wa rajaka hada an-Nawawi wa azau lil muhaqqiqina sikhatun nikahi ala wazni nawatin min dabin. Ini pemahaman menurut kitab syarah di sini adalah sahnya nikah. Nikah itu sah atau sahnya nikah ketika terjadi pernikahan itu sah. Di dalam pernikahan itu kemudian yaitu dengan menggunakan rias seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, yaitu sak kembangane kurma. Di situ menggunakan rias
yaitu kuning-kuning yang berada pada Abdurrahman bin Auf, itu boleh saja. Waqad madha khilafu min fi taqdiri an-nawati masuriyatul wala. Kemudian di situ adalah lafal an-nawati, nawatun, wazni nawati ini sak kembange kurma, nggih, sak kembangane kurma pada emas. Itu di sini adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mas'uriyatul walimati lil ursi min qabli zawji. Jadi apabila kita melaksanakan akad nikah, maka di situ sebelum acara pernikahan itu disunatkan untuk dilaksanakan, yaitu walimatul arus. Walimatul arus berarti selamatan, ya, bahasanya selamatan atau walimatul arus sebelum terjadi acara pernikahan. Qala Syafi'i wa alul dhahiri hiya wajibatun lil amri. Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i atau pengikut Imam Syafi'i berkata, dan juga menurut salah satu ulama, pemahaman secara dhahir pada hadis tersebut adalah itu adalah acara melakukan walimah atau resepsi nikah, itu adalah menunjukkan kewajiban. Kama fil hadis, pada hadis ini berarti aulim walau bisyatin, walimahlah hai Abdurrahman bin Auf, meskipun hanya satu kambing, itu menunjukkan perintah yang wajib. Wali hadis ya Ahmad ya annahu sallallahu alaihi wasallam qala li aliin lama khataba Fatimata la budda min walimatun wa qad qawu sanadahu. Dan juga ini sesuai dengan hadis Imam Ahmad, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Imam Ahmad ini Nabi berkata, hadis Imam Ahmad di Sunan kitab Imam Ahmad, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali ketika Ali melakukan khitbah atau lamaran kepada Fatimah, ya, anaknya sendiri, anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Ali, "Hai Ali, buatlah walimah hai Ali." Dan ini adalah dikuatkan, sanad hadis ini adalah dikuatkan oleh beberapa imam hadis. Berarti di sini sama ketika khitbah Ali khitbah atau melamar kepada putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah, maka Rasulullah perintah kepada Ali untuk melakukan walimah. Ini menunjukkan bahwasanya walimah adalah suatu kewajiban. Begitu seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin, hai Abdurrahman bin Auf, buatlah walimah meskipun hanya satu kambing. Ini menunjukkan perintah walimah. Walimah adalah bagian yang menjadi satu menyempurnakan terjadinya akad nikah. Jadi kalau tidak ada walimah maka tidak ramai, tidak seru. Kemudian tidak terjadi yaitu acara simbol kebahagiaan bersama di antara dua keluarga. Kalau ada walimah, ya, apakah itu walimatul arus berupa selamatan atau berupa resepsi, ya, kemudian mengundang saudara-saudara untuk hadir, untuk makan bersama, untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah yang mengajarkan, yaitu sedekah atau memberi atau berbagi rasa, berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi di sini di sini adalah Imam Syafi'i mengatakan adalah wajib. Wa qala Ahmadu al walimatu sunnatun. Imam Ahmad mengatakan walimah itu adalah sunat. Wa qala al jumhuru mandubatun wa ihtaju bi annahu ma ulima anu amara ghairu Abdurrahman. Menurut jumhurul ulama atau kebanyakan ulama bahwasanya walimah nikah, resepsi nikah itu adalah hukumnya adalah sunat, tidak wajib, tidak fardu,
tapi hukumnya adalah sunat. Jadi menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, hukumnya adalah sunat. Dan ini dalilnya, ada hujahnya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak hanya perintah kecuali hanyalah Abdurrahman bin Auf. Yang diperintah itu hanya Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Karena Abdurrahman bin Auf itu adalah orangnya kaya, orangnya punya. Maka Nabi maka perintah kepada Abdurrahman bin Auf. Maka apabila kita kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melakukan yaitu acara nikah putra-putri kita, maka usahakan yang terbaik. Yang terbaik dalam arti di sini adalah melakukan mengundang kepada saudara-saudara kita, famili kita, tetangga dan seterusnya untuk hadir bersama, untuk berbagi rezeki, berbagi rasa, berbagi kebahagiaan, mengundang resepsi nikah dan semuanya kita undang dalam rangka menunjukkan bahwasanya terjadi sebuah yaitu peristiwa yaitu aqdun yatadammanu ibahatal wad'i bilafdhi ingkahin aw tazwijin, yaitu terjadi nikah, yaitu akad di mana mengandung wati yang diperbolehkan, yaitu dengan lafal ingkah atau tazwij. Jadi anak-anak kita ini yang sudah dinikah ini sah menurut agama, sah menurut pemerintah. Berarti kalau karena hubungan antara laki-laki dan perempuan didasari dengan akad nikah yang sah dengan cara yang sah menurut agama dan menurut pemerintah, maka tidak terjadi apa-apa dalam arti fitnah atau cobaan atau ghibah atau rasan-rasan atau pembicaraan orang lain karena sudah sah menurut agama dan menurut pemerintah. Anak akolal walimati syatun. Pemahaman hadis di sini adalah bahwasanya walimah yang paling sedikit adalah 1 kambing. Seperti halnya yang digambarkan oleh Rasulullah perintah kepada Abdurrahman bin Auf. Aulim walau bisyatin. Hai Abdurrahman bin Auf, buatlah walimah meskipun hanya 1 kambing. Lakin sahabat anu sallallahu alaihi wasallam aulama ala ummi salamata wa ghairiha bi aqalla min syatin. Tetapi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat walimah kepada Ummi Salamah, putrinya Ummi Salamah dan yang lain itu lebih sedikit daripada kambing. Karena kambing itu di zaman Rasulullah itu mungkin mahal. Kalau Rasulullah perintah kepada Abdurrahman bin Auf karena memang dia adalah orang yang kaya, orang yang mampu, maka dia termasuk diperintah oleh Rasulullah untuk menyembelih kambing. Tetapi Nabi sendiri itu adalah membuat walimah kepada putrinya Ummi Salamah dan yang lain itu kurang, harganya itu adalah kurang daripada 1 kambing. Wa dhairu anna dzalika yakunu khasbataisir. Ini itu menunjukkan bahwasanya membuat resepsi walimah itu sesuai dengan kemudian atau sesuai dengan kemampuan seseorang. Jadi kalau kita mampu membuat walimah yang besar, kita buat besar, jangan kita buat kecil malah. Itu namanya kita eman-eman, kita medit. Kalau memang kita tidak mampu membuat yang besar, yang sedang-sedang saja, ya kita buat yang sedang saja, karena itu adalah kemampuan kita sedang saja. Kalau memang tidak mampu, kita tidak mampu membuat walimah yang ideal, maka kita buat walimah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ukurannya adalah relatif sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka tetangga, famili, kerabat dan yang orang lain tidak boleh komentar. Oh ini walimah kurang rame, walimah kurang meriah, warnanya kurang mewah. Lah ini tidak boleh, karena tetangga itu adalah tidak tahu kondisi sahibul bait, orang yang punya hajat. Jadi biarkan, karena itu adalah bagian dari sunat. Kalau memang itu mampu, ya walimah itu berarti sunat atau untuk menyempurnakan acara nikah. Jadi kalau memang mampu besar, kita buat besar. Ya, orang lain tidak boleh komentar ini begini. Selalu komentarnya negatif nggak boleh, karena itu adalah bagian dari urusan sahibul bait. Yang tahu kemampuannya adalah sahibul bait sendiri. Jadi orang lain tidak boleh komentar negatif.
Wa sayati hadisu Sofiyah biraqmi 275 wa anau sallallahu alaihi wasallam aulama bimuddaini min sairin. Dan nanti akan juga diterangkan di dalam hadisnya Sofiyah dengan nomor hadis 275 bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuat walimah hanya dengan 2 mud dari gandum. Karena memang begitu kemampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walimahnya hanya 2 mud dari gandum. Ikhtalafal ulama fi waqtil walimati hal ya indal aqdi aw aqibahu a inda dukhuli hadhil uqatu ala salasatu ya aqwalun indal malikiyah. Jadi menurut para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan waktu walimah, waktu resepsi nikah. Apakah waktu resepsi nikah itu ketika terjadi akad nikah atau yang mengiringi akad nikah, ya, ketika akad nikah, atau mengiringi berarti sebelumnya atau sesudahnya, atau ketika, yaitu ketika dukhul, ketika adanya wati antara suami dengan istri. Ini adalah wadil awqat salah satu waktu-waktu ini adalah pendapat menurut pendapatnya yaitu bagian jamaah dari Imam Maliki. Wa saraha al-Mawardi minasy-Syafi'iyati bi anna takun inda dukhuli. Imam Mawardi, bagian dari Imam Mawardi, yaitu pendapat Imam Mawardi. Imam Mawardi adalah bagian dari kaum Syafi'iyah atau pengikut Imam Syafi'i, bahwasanya walimah itu terjadi ketika dilaksanakan yaitu akad nikah. Jadi ketika dilaksanakan akad nikah itu disunahkan untuk melakukan walimah sebelumnya atau sesudahnya, boleh-boleh saja. Ya, sebelumnya atau sesudahnya. Faqala Ibnu Subki wal manqulu min fi'li sallallahu alaihi wasallam ana ba'da dukhuli. Imam Ibnu Subki berkata, dan yang dinukil dari yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah dilakukan oleh Rasulullah, bahwasanya walimah itu setelah akad nikah, setelah dukhul, setelah akad nikah. Jadi setelah akad nikah kita membuat resepsi, ya, itu menurut Imam Ibnu Subki. Ketika ini menurut Imam Mawardi, bagian dari pengikut Imam Syafi'i, walimah itu dilakukan ketika mengiringi yaitu mengiringi akad nikah. Jadi umpama terjadi akad nikah, kemudian kita sambung dengan acara resepsi nikah. Ini menurut Imam Mawardi, bagian dari pengikut Imam Syafi'i. Yushiru ila qissati zawji Zainab bin Jahsin. Yusiru ila qissati zawji Zainab bin Jahsin liqauli Anasin anu asbaha arusan bi Zainab wa da'a al-qaum. Ini menurut Imam Subki yang dinukil, yang telah dipindah dari yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya walimah itu adalah setelah terjadi akad nikah. Itu menunjukkan isyarat pada kisah yaitu kisah pernikahan Zainab bin Jahsin. Zainab bin Jahs itu melakukan yaitu walimah, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah, itu adalah setelah terjadi akad nikah. Ini karena ucapan Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mantu Zainab, ya, anak putrinya Zainab bin Jahs, dengan dengan Utsman bin Affan, ya. Pagi-pagi ini asbaha arusan, pagi-pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mantu nikahkan putrinya yaitu dengan Zainab. Dan para kaum, orang banyak, para sahabat mendoakan kepada Zainab. Setelah di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan resepsi atau melakukan yaitu acara syukuran atau resepsi nikah setelah terjadi pernikahan antara Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Utsman bin Affan. Maka di sini
menunjukkan bahwa resepsi ini hukumnya adalah sunat. Membuat besar atau membuat kecil atau membuat sedang acaranya tergantung kepada kita masing-masing. Dan saudara muslim yang lain tidak boleh berkomentar negatif. Semua orang harus melihat bahwa itulah yang terbaik yang dilakukan oleh Shahibul Bait. Apabila ada kekurangan, itu adalah bagian daripada yang tidak boleh dikomentari negatif, satu dengan orang yang lain, satu dengan orang yang lain. Yang penting yaitu sudah melakukan walimah, itu adalah sudah bagus. Walimah itu bisa juga bentuknya berbagai bentuk. Bisa juga bentuknya adalah selamatan, walimatul arus, lewat selamatan mengundang tetangga, famili, kerabat dan seterusnya. Bisa juga walimah itu adalah bentuknya adalah yang namanya sekarang adalah resepsi nikah, yaitu syukuran nikah dan berbagai bentuk yang lain. Yang penting tidak melanggar syariat Rasulullah SAW, tidak melanggar syariat Islam. Di sini bahwasanya Imam Zuhri mengatakan qala al-Azhari wa ghairuhu al-fi'lu minha aulama wa taqa ala kulli ta'aman yutakhadhu li sururin hadisin. Jadi kita ini menyenangkan orang lain. Kita menyenangkan orang lain karena telah terjadi sesuatu yang baru, yaitu akad nikah. Kita menyajikan resepsi makan, membuat makanan, atau kita memberi makan kepada orang lain dengan dasar yaitu niat walimah, kemudian kita mengundang saudara-saudara kita untuk syukuran resepsi pernikahan. Itu adalah sangat baik. Nah, ini pendapatnya Imam Al-Azhari dan yang lain. Ya seperti itu yang namanya walimah, itu adalah melakukan resepsi atau walimah yang menyajikan makanan-makanan yang disajikan karena bahagianya seorang yang punya hajat. Bahagia sekali bapak ibu yang punya hajat. Shahibul Bait telah menikahkan putrinya, berhasil menikahkan putrinya atau putranya, kemudian syukuran mengundang saudara-saudara untuk hadir, makan-makan, kemudian bagi rasa, kemudian ketemu, kangen dan seterusnya. Ini semuanya adalah sunat. Jadi kalau sunat, maka yang tidak mampu, maka juga sesuai dengan kemampuan kondisinya. Yang sangat mampu atau yang kaya, maka membuat resepsi nikah atau walimah sesuai dengan keadaannya masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah aulim walau bisyatin. Berkata Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, hai Abdurrahman bin Auf, buatlah walimah meskipun hanya satu kambing. Ini menunjukkan bahwasanya hukum walimah itu adalah sunnah, dan itu disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian para pemirsa, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan bab resepsi nikah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya kita semua adalah satu kurun, satu bangsa. Kita semua apabila telah mendapat kebahagiaan, maka di situ saudara-saudara kita kesunatan untuk kita diundang makan-makan bersama kepada saudara-saudara kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepekaan sosial. Rasulullah SAW mengajarkan kita semua bisa berbagi kebahagiaan, berbagi rasa kepada saudara-saudara yang lain. Apabila kita semua mantu, kita semua melakukan resepsi walimah nikah, maka kesunatan saudara-saudara kita untuk kita undang bersama menunjukkan Islam itu adalah besar. Islam itu adalah jamiyah atau jamaah yang kuat. Islam itu adalah mengajarkan persatuan. Islam itu mengajarkan kebersamaan. Islam itu mengajarkan berbagi rasa kebahagiaan kepada saudara-saudara yang lain. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.